Iya. Pak Pius, terkait dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini yang mendorong produk ekonomi kreatif lokal agar dapat masuk ke hotel-hotel begitu ya yang ada di Labuan Bajo. Sejauh ini upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Pak Pius? Baik, jadi perkembangan pariwisata Manggarai Barat ini kita berharap yang begitu pesat ya, kita berharap bisa dinikmati oleh masyarakat, Oke. ya, dinikmati oleh masyarakat lokal. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya masyarakat menikmati pariwisata ini? Kan begitu. Ya, salah satunya adalah dengan pengembangan berbagai potensi lokal, kan? Potensi lokal berupa ekonomi kreatif, makanan, tenun, dan lain-lain, ya. Ya. Dan untuk itu dari awal atau sebenarnya sudah lama pemerintah mencanangkan program peningkatan UMKM ini ya, melalui UMKM ya, untuk mengembangkan berbagai potensi lokal dan sudah dilakukan berbagai pelatihan pengembangan potensi lokal dalam bidang kuliner misalnya, kemudian berbagai jenis kerajinan tangan, kemudian seni tari dan lain-lain. Ya. Jadi dan ini berjalan terus ya, dan terus supaya potensi bisa dikembangkan, kemudian juga bisa dipasarkan ya, bisa dipasarkan di berbagai industri pariwisata termasuk hotel. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Dan sejauh ini sudah ada begitu ya produk-produk ekonomi kreatif dari UMKM di Manggarai Barat yang masuk ke hotel-hotel begitu Pak Apius ya? Oh ya, sudah ada. Mulai dari makanan lokal mengerti ya. Ada namanya rebok. Rebok itu adalah beras tepung beras yang disangrai lalu dicampur dengan gula merah, dengan kelapa, dan menghasilkan itu yang namanya rebok itu. Dan orang mengira rebok ini adalah makanan yang punya atau memiliki storytelling ya, cerita memiliki kisah tentang kehidupan masyarakat Manggarai. Dan sekitar bulan Maret lalu kami coba duduk bersama dengan para GM hotel untuk menawarkan rebok menjadi salah satu menu makanan alternatif di hotel. Dan itu direspon baik oleh pihak hotel sehingga sudah ada, tidak semua memang, tapi beberapa hotel itu yang sudah menggunakan rebok ini. Itu dari sisi makanan. Kemudian juga dari sisi bicara hasil kriya ya, tenunan masyarakat ya, selendang itu juga sudah masuk di berbagai industri pariwisata ya, dan digunakan untuk baik untuk menyentuh tamu maupun untuk dipajang sebagai barang untuk yang bisa dibeli oleh wisatawan. Juga termasuk di toko-toko souvenir ya, berbagai hasil tenuan masyarakat sudah mulai dipasarkan di sana. Begitu Pak. Baik. Dan terkait dengan produk-produk yang sudah masuk ke beberapa hotel di Labuan Bajo ini minat dari wisatawan ataupun permintaannya sendiri apakah cukup baik begitu Pak Pius? Ya untuk sementara ini karena untuk makanan lokal memang baru tahap pengenalan ya, pengenalan lokal. Tetapi kalau hasil yang lain, kuliner yang lain walaupun tidak masuk hotel ya di Labuan Bajo ya sangat menikmati, misalnya berbagai sajian yang makanan ikan khas Labuan Bajo,
Serkas Labuan Bajo itu berdiminasi. Ya. Itu bisa dibuktikan dengan padatnya pengunjung di tempat-tempat kuliner itu. Tapi yang paling diminati adalah hasil tenunan, ya. Oke. Baik apa kain, ya, kain songke ya, manggarai ini namanya songke, kain untuk baju maupun sarung, ya. Kemudian juga selendang. Oke. Ya, selendang. Satu lagi sorry, topi, ya, topi. Ada kita punya topi, ada dua ya, topi Songkok gitu ya. pandan itu nama topi prea dan topi songke. Oke. Ya. Oke, baik. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Pak Pius, tadi disampaikan sudah ada pertemuan begitu ya dengan GM hotel-hotel yang ada di Labuan Bajo begitu. Nah, tadi disampaikan tapi ini belum semua begitu ya yang ikut memasarkan produk UMKM gitu di Labuan Bajo. Ini kedepannya apakah mereka nanti akan didorong untuk semuanya wajib begitu untuk ikut memasarkan? Ya, jadi sebenarnya sudah ada dari segi regulasi, sudah ada instruksi pasti ya tentang ini, tentang optimalkan berbagai posisi lokal untuk digunakan, sudah ada. Ya belum semua itu karena begini, makanan yang diberikan kepada tamu di hotel itu kan tentu harus memiliki standar mereka, ya. Standar kita dari berbagai, dari segi higienis, dari segi enak dan lain-lain, ya kan. Sehingga ini butuh waktu, ya, tentu butuh waktu supaya mereka bisa, apakah mereka menerima produk ini apa adanya atau mereka mungkin olah lagi atau seperti apa begitu ya. Tapi intinya mereka menyambut, merespon baik bahwa oke, kita sama-sama ke depan untuk kenalkan makanan lokal ini kepada wisatawan. Seperti itu. Oke, jadi ini kedepannya mungkin ada upaya-upaya juga dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ini untuk ikut juga meningkatkan kualitas dari produk-produk sehingga memenuhi standar begitu Pak Pius ya. Oh ya, jadi selama ini berbagai pelatihan BIMTEK penguatan kapasitas masyarakat itu tujuannya untuk itu ya, meningkatkan kualitas baik dari sisi kemasan ya, kemasan, kemudian juga rasa ya, rasa, kemudian juga soal jenis ya, makanan, apalagi itu namanya makanan ya, tentu dan penguatan kapasitas ini atau pelatihan-pelatihan ini bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pariwisata, tapi juga oleh stakeholder lain, terlebih Dinas UMKM ya, Dinas Kerjaan UMKM yang juga menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pengembangan berbagai potensi. Seperti itu Pak. Oke. Selain permasalahan standar tadi Pak Pius ya, ada tidak kendala lain yang ditemui untuk upaya memasukkan produk-produk UMKM yang ada di Manggarai Barat ini ke hotel-hotel Pak Pius? Iya, ya kendala lain begini, bicara kuliner ini kan juga bicara soal bukan hanya skill, tetapi juga bicara soal jiwa entrepreneur ya, jiwa bisnis ya, karena juga bicara bisnis, ya kan? Jadi tidak hanya sekedar menghasilkan. Ada strateginya juga begitu ya? Ya. Ada strateginya juga yang harus dilakukan gitu ya? Jadi tidak hanya bicara produk, tapi bagaimana produknya laku di pasar ya, pada pasar dalam hal ini industri pariwisata. Kemudian ya. Dan tahapan berikutnya itu kan nanti ada persaingan bisnis di antara masyarakat. Jadi tapi biarkan itu tumbuh dulu ya, masyarakat sadar dulu bahwa makanan khas kita itu dibutuhkan oleh tamu ya, dibutuhkan oleh wisatawan dan layak dikonsumsi, layak dijual. Supaya layak itu maka bagaimana caranya ya kan? Harus menarik kemasannya, harus enak rasanya, seperti itu, ya kan? Dan kemudian harus ada
kontinuitas ya, harus berkesinambungan produknya, tidak boleh hanya sebentar lalu putus ya. Sehingga dibutuhkan oleh industri pariwisata ada jaminan bahwa ketika makanan itu dijadikan menu di hotel, maka ada jaminan bahwa itu diproduksi terus, ya, tidak putus. Oke. Sudah ada berapa UMKM di Manggarai Barat, Pak Pius, yang sudah siap begitu, Pak Pius? Ya sebenarnya UMKM itu banyak sekali ya, tetapi yang sudah kalau bicara rebok dari itu memang belum semua ya, sekitar belasan UMKM ya, yang sudah memproduksi, kemudian juga sudah berlabel ya, karena ya kita harus memiliki standar, harus memiliki izin segala macam, harus memiliki standar BPOM ya. Memang ini dalam proses, tapi ya kami melihat masyarakat cukup antusias, cukup semangat ya. Untuk menghasilkan berbagai produk lokal ini. Oke. Seperti itu. Oke, baik. Pak Pius, ini tanggal 10 besok ini ada first meeting tourism working group G20 di Labuan Bajo begitu, Pak Pius ya. Ini UMKM ini ikut didorong juga nanti pada tanggal 10 besok? Iya, jadi salah satu hal yang kita bahas dalam persiapan G20 besok ini adalah bagaimana supaya momen G20 ini momen untuk memperkenalkan destinasi ini total. Yeah. Ya. Nah, salah satunya adalah memperkenalkan produk lokal ya. Dan kita sudah bicarakan ini. Salah satunya nanti adalah ya penggunaan busana daerah ya. Oleh host atau oleh pihak Indonesia yang menghadiri meeting itu ya. Itu salah satunya, nanti akan menggunakan kalau bukan menteri atau pejabat dari kementerian nanti akan menggunakan pakaian daerah Manggarai Barat. Kemudian, kemudian kita kan kopi ya, kopi lokal, kopi Manggarai untuk diminum saat pertemuan itu berlangsung. Oke. Ada berapa UMKM nanti yang dilibatkan untuk tanggal 10 besok, Pak Pius? Kami belum matangkan karena begini, ini kan pas libur ya selama seminggu ini. Nanti hari Senin besok ini kita akan bicarakan lagi secara matang untuk sepakati berapa yang terlibat. Karena di G20 dengan tema pariwisata ini itu kan sebagian besar delegasi luar negeri itu tidak hadir. Mereka mengikuti secara online. Begitu. Jadi yang hadir secara fisikly di sini itu hanya pihak Kementerian Pariwisata kita ya. Baik. Baik Pak Pius, terima kasih informasinya untuk RRI ND pagi ini Pak Pius. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, salam sukses. Iya, selamat pagi, sukses selalu. Pendengar, baru saja bersama kami Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manggarai Barat, Pius Baut. Pro 1, Kanal Inspirasi.